Bab 1986. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Aku tidak terburu-buru membicarakan urusan rajaku, kenapa kamu begitu cemas? Do Wang menatap kosong pada Duan Xin, dan berkata dengan marah. Tentu saja dia tahu situasinya, tetapi Raja Yuan menaruh hati pada Lu Chen dan mengirimnya untuk mengawasi Lu Chen, apa yang bisa dia lakukan. Jika dia ingin menerobos, dia harus mundur. Dia tidak bisa berlatih dan memantau pada saat yang bersamaan. Dia hanya bisa mengesampingkan budidaya dan menyelesaikan tugas Raja Yuan terlebih dahulu. Terlebih lagi, dia tidak memiliki misi tempur lain dalam waktu dekat, dan tidak ada kebutuhan mendesak untuk maju. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru, dan tidak akan sama jika dia punya waktu untuk menerobos di masa depan. Begitu saja, dia akan menyesalinya di kemudian hari. Duan Xin tidak bisa membujuk Do Wang, jadi dia harus mengikuti keinginan Do Wang, memerintahkan orang untuk mendirikan tenda besar, memindahkan meja dan kursi, menyajikan anggur roh, dan bahkan mengirim lusinan wanita cantik untuk menemani anggur, jadi dia hanya biarkan mimpi Do Wang Zui mati. Sebulan kemudian, aura Lu Chen tidak berubah, dia masih menjadi orang suci tulang giok. 2 bulan kemudian, Lu Chen masih belum membuat terobosan, dan aura yang keluar masih seperti orang bijak tulang giok, tetapi auranya sangat kuat, tetapi dia belum melangkah ke alam raja sejati. Selama 2 bulan ini, Do Wang minum setiap hari, berpura-pura mabuk setiap hari, dan tidak pernah santai sedetik pun. Namun setelah 2 bulan, kewaspadaan Do Wang mulai mengendur. Sudah 2 bulan, dan Lu Chen belum melangkah menjadi raja sejati setengah langkah, jadi masa depan apa yang ada? Hanya tinggal 1 bulan lagi. Apakah Lu Chen dapat mengambil setengah langkah menuju raja sejati masih diragukan, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk memadatkan kekuatan langit dan bumi. 25 hari kemudian, Do Wang diam-diam melepaskan kesadarannya, menyelinap ke paviliun, memata-matai Lu Chen, memverifikasi integritas Lu Chen, dan memastikan bahwa tidak ada terobosan, jadi dia benar-benar lega. Nima, masih ada beberapa hari sebelum kompetisi besar di Miao, Lu Chen sudah meninggal. Apalagi menjadi raja sejati, tidak ada cukup waktu untuk melangkah ke raja sejati setengah langkah. Oke, ada yang harus kulakukan, berhenti minum. Do Wang tertawa, tiba-tiba membuang gelas anggurnya, mendorong puluhan wanita cantik yang melilitnya, dan terbang langsung ke udara, terbang menjauh tanpa jejak. Di dalam menara giok, Lu Chen, yang berlumuran darah raja binatang api, tiba-tiba membuka matanya dengan cibiran di sudut mulutnya. Ruangan itu memiliki medan gaya yang mengisolasi suara, tetapi tidak mengganggu mata. Do Wang bisa memata-matai dia, tapi dia juga bisa memata-matai Do Wang. Jadi, begitu Do Wang pergi, dia langsung merasakannya. Apakah kamu akhirnya mau pergi? Nima, jika kamu tidak pergi, aku hampir mati lemas. Untungnya, masih ada beberapa hari lagi, hampir tidak cukup bagiku untuk mengkonsolidasikan wilayahku. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika kamu tidak punya waktu untuk stabil jika kamu melangkah ke alam raja sejati setengah langkah. Lu Chen menutup matanya lagi, dan melepaskan semua energi sejati tak berujung yang tersimpan di tulang giok. Faktanya, sejak 2 bulan lalu, semua tulang giok dan kotoran sumsum tulang di tubuh telah tersapu bersih, dan bisa menembusnya sejak lama. Tapi Do Wang sedang mengawasi di luar, dia tidak ingin Do Wang tahu bahwa dia telah membuat terobosan, dan sampai saat terakhir, dia menahan esensi aslinya. Anda tahu, dia tidak hanya menahan esensi sejatinya, tetapi dia juga terus membiarkan 5 pembuluh darah naga menyerap energi spiritual. Terus-menerus mengubah esensi sejatinya, tulang giok di seluruh tubuhnya telah melampaui batas penyimpanan energi sebenarnya, dan jika itu orang lain, mereka pasti sudah meledak dan mati sejak lama. Tapi dia menghabiskan lebih banyak waktu merendam air tulang peri yang lapuk dibandingkan yang lain, jadi tulang gioknya sangat kuat, dan kelebihan energi nyata tidak memaksa tulang giok itu meledak. Kekuatan abnormal dari tulang giok bahkan dapat membuatnya bertahan hingga saat-saat terakhir, dan kemudian melepaskan energi sejatinya untuk menerobos. Untungnya, ini bukan momen terakhir, Do Wang ceroboh, dia mendapat untung. Ledakan, pada saat esensi sejati dilepaskan, terjadi ledakan tumpul di dalam tubuh. Jumlah energi sejati yang menakutkan melahap tulang giok, dan langsung memperbaiki tulang giok hingga ekstrim, meningkatkan ketangguhan tulang giok ke tingkat yang lebih tinggi, membuatnya memenuhi syarat untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Terobosan.
Setengah langkah menuju alam raja sejati. Kekuatan tulang giok langsung meningkat ke level baru, dan kekuatan dasarnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan bayi baru lahir yang melekat pada kekuatan tulang giok juga menjadi beberapa kali lebih kuat. Selama ranah baru terkonsolidasi, kekuatan dasarnya akan stabil. Pada saat itu, ketika tubuh pertarungan diaktifkan dan dua sistem kekuatan ditingkatkan, bonus kekuatannya akan sangat besar, dan kekuatan pedang ketujuh Zantian dapat ditampilkan sepenuhnya. Setelah terobosan, Lu Chen secara alami terus berlatih dan mengkonsolidasikan dunia baru. Di Pagoda Changyuan, di ruang latihan tertentu di tingkat atas, Raja Yuan perlahan mengumpulkan keahliannya. Setelah Dou Wang pergi mengawasi Lu Chen, dia mulai mundur, dan tidak berhenti berlatih sampai Dou Wang datang. Meskipun hanya kurang dari 3 bulan, budidayanya juga telah membuat beberapa kemajuan, kekuatannya telah meningkat sedikit, dan dia telah berkultivasi hingga mencapai kondisi Raja Super sejati yang ekstrim. Dengan hanya sedikit keberuntungan, dia tidak bisa dinobatkan sebagai kaisar, Ini bukan pertama kalinya dia mencoba menjadi seorang kaisar, tapi berkali-kali. Tetapi setiap kali saya gagal, itu hanya peningkatan kekuatan kecil, yang tidak masuk akal. Bahkan menjadi seorang kaisar pun sangat sulit, apalagi menjadi seorang kaisar. Raja Yuan tampak murung, menghela nafas, mengangkat tangannya, dan pintu ruang pelatihan terbuka. Selamat, Tuan Yuan Wang. Dou Wang masuk dengan penuh semangat, langsung ke intinya. Bawahanku telah kembali dari penginapan Yunlai, Lu Chen belum melangkah menjadi raja sejati setengah langkah. Apakah hari ini? Yuan Wang bertanya. Ya, ini hari ini, sekarang. Dou Wang mengangguk, dan berkata lagi, tinggal beberapa hari lagi sebelum kompetisi besar di Miao, dan Lu Chen pada dasarnya tidak punya cukup waktu untuk menjadi raja sejati setengah langkah, apalagi menjadi raja sejati. Mungkin saja, bawahan akan berhenti mengawasinya dan segera kembali. Melapor kepada Anda. Petik 2. Dalam beberapa hari, bahkan jika Lu Chen menjadi raja sejati setengah langkah, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun kepada raja ini. Raja Yuan mengangguk, wajah suramnya menghilang, dan dia menunjukkan senyuman yang langka. Faktanya, kompetisi besar Kaisar Miao adalah tentang bakat, dan tidak ada bahaya dalam kompetisi normal. Tapi dia tega membunuh di Miao yang mengancam, dan siapapun yang membandingkannya cukup berbahaya. Berbakat dari dia, maka dia tidak akan ragu menggunakan kekuatan untuk membunuh di Miao yang lebih berbakat dari dia. Tentu saja, situasi ini belum terjadi sejauh ini, karena sejauh ini tidak ada yang memiliki bakat lebih tinggi dari dia. Tahun adalah terakhir kalinya dia berpartisipasi dalam kompetisi besar Kaisar Miao, dia tidak berani mengabaikan, dia harus melakukan semua persiapan, termasuk kekuatan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Lu Chen adalah ancamannya, jadi dia harus mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu, dan dia tidak boleh menunggu sampai di Miao Dabi merasa malu. Setelah itu, Raja Yuan berbicara dengan Raja Dou untuk beberapa patah kata, dan ingin memenangkan hati Raja Ling, jadi dia meminta Raja Dou untuk menemui Raja Ling dan mencari tahu apa yang Raja Ling katakan. Raja Roh itu telah mengikuti Lu Chen, apakah begitu mudah untuk memenangkan hatinya? Dou Wang menggelengkan kepalanya, terbang keluar dari Pagoda Changyuan, terbang langsung ke pinggiran kota, dan tiba di Gunung di Miao. Waktu kompetisi besar Kaisar Miao semakin dekat, dan anggota Legiun Fanatik telah meninggalkan adat istiadat satu demi satu, dan beberapa anggota masih melatih keterampilan tempur di puncak gunung mereka sendiri. Hei, tombak panjang di tangan orang ini lumayan. Mungkinkah itu tombak raja tingkat atas? Dou Wang sedang terbang di atas puncak gunung ketika dia tiba-tiba melihat seseorang tertutup api dan masih menyapu dengan pistol. Batu itu tersapu menjadi bubuk, dan matanya tertuju pada tombak pria itu. Manusia api itu adalah tubuh roh api yang langka, itu adalah Wan Yan. Aura Wan Yan melonjak, dan dia berhasil mengumpulkan kekuatan Liu He untuk menjadi raja sejati. Pada saat ini, Wan Yan membawa tombak raja tingkat atas, dan di belakangnya ada pilar api besar yang mengguncang kehampaan, dan tubuhnya ditutupi oleh api yang berkobar. Aura api langit yang menakutkan ada di mana-mana, dan apinya begitu panas hingga memancar dengan hebat. Dengan radius ratusan kaki, vegetasinya semuanya abu. Dalam radius 10 kaki, pasir dan batunya meleleh. Dou Wang, Wan Yan baru saja berlatih teknik pertarungan api penyucian dan meledakkan berlian hitam besar,
ketika dia melihat seseorang turun dari langit, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Semua orang di Legiun Fanatik tahu bahwa Dou Wang adalah bawahan Yuan Wang, yang sering mengawasi Lu Chen, dan itu bukanlah hal yang baik. Dan sekarang, Dou Wang tiba-tiba muncul lagi di Gunung Dimiao, mungkin tidak ada hal baik yang akan terjadi. Lu Chen sedikit cakap, dia memiliki banyak orang yang cakap dan orang asing. Dia bahkan memiliki tubuh roh api. Sungguh membuat iri. Dou Wang mendarat di depan Wan Yan, mencibir, dan terus menatap tombak di tangan Wan Yan. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Raja Dou datang ke Gunung Dimiao. Wan Yan mengerutkan kening dan bertanya. Raja ini adalah ras manusia inti tingkat tinggi di Pagoda Changyuan, dan dia memerintah seluruh umat manusia. Anda tidak berhak bertanya apa yang dilakukan raja ini di sini. Dou Wang mendengus, menatap tombak Wan Yan, dan tiba-tiba menyipitkan matanya, dengan tatapan serakah yang kuat. Benar saja, tombakmu adalah senjata terbaik, dan jarang terjadi di kota Zhongshu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengerti dia? Tidak ada hubungannya denganmu. Wan Yan menanggapi dengan ringan. Bajingan Lu Chen itu, yang jelas-jelas memiliki tombak raja kelas atas di bawah komandonya, sebenarnya menyembunyikannya dan hanya memberiku senjata raja kelas atas untuk mengirimku pergi. Dou Wang mendengus lagi, mengulurkan tangannya yang besar, dan berkata kepada Wan Yan, jangan ambil senjata terbaikmu, aku sudah menemukan yang cocok untukmu, ayo serahkan. Dou Wang, kamu adalah eksekutif inti umat manusia yang bermartabat, apakah kamu akan merampok? Wan Yan menumpuk tombaknya erat-erat, mengarahkan ujung tombaknya ke tanah, dan memasang posisi bertarung. Raja ini tidak akan meminta senjatamu dengan sia-sia. Raja ini akan memberimu kompensasi yang sangat tinggi, seperti mengirimmu ke rumah Zhongshu, memungkinkanmu untuk langsung memasuki rangkaian ras manusia tingkat tinggi. Kata Dou Wang, tidak mau. Wan Yan menolak. Dasar udik, aku tidak tahu banyak. Aku tidak tahu seberapa bermanfaatnya Zhongshu Mansion. Raja Dou tersenyum menghina, dan kemudian menjelaskan, biar ku beritahu, aku tidak tahu berapa banyak raja sejati yang telah memeras otaknya dan kehilangan kekayaannya. Jika kamu ingin memasuki istana Zhongshu, kamu mungkin tidak bisa memerasnya, masuk. Tapi raja ini akan mengirimimu banyak uang, kamu tidak mau, kamu bodoh sekali. Tanda seru, Wan Yan masih menanggapi dengan enteng. Sial, jangan bersulang dan menolak makan anggur yang enak, kalau tidak jangan salahkan aku karena menindas yang kecil. Dou Wang mengerutkan kening. Anggota Legiun Fanatik berdiri tegak dan tidak pernah menerima ancaman. Kata Wan Yan, arogansi. Dou Wang sangat marah, dia mengulurkan lengannya, mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih tombak di tangan Wan Yan, apapun yang raja ini inginkan, kamu harus memberikannya, atau kamu harus memberikannya jika tidak. Petik 2. Perebutan itu menyebabkan seluruh ruang runtuh, kekosongannya hancur, dan gunung berguncang. Kekuatan menggenggamnya sangat aneh, dan itu benar-benar membentuk kekuatan isap yang sangat besar, yang membuat senjata raja tertinggi di tangan Wan Yan bergerak-gerak dengan keras. Api penyucian. Wan Yan merasa dia tidak bisa lagi memegang senjatanya, jadi dia berteriak keras, menggunakan keterampilan bertarungnya, menyapu dengan satu tembakan, dan melakukan serangan balik terhadap Dou Wang. Di bawah ujung tombak, api yang berkobar membubung, dan lautan api dengan nafas api surgawi menyebar seketika, meliputi radius ribuan kaki, dan nyawa orang-orang terbakar. Ledakan, ujung tombaknya mengenai genggaman Dou Wang, dan ledakan mengejutkan terdengar, percikan api keluar, dan kekosongan itu pecah. Saat berikutnya, tangan Dou Wang tersulut api, terbakar menjadi bola api. Rumput, nafas api langit, kalian dan Lu Chen memasuki gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan, dan kalian benar-benar memurnikan api langit. Dou Wang sedikit terkejut, dan menarik tangannya karena kesakitan, dan dengan cepat mengedarkan energi aslinya untuk memadamkan api yang menyala di telapak tangannya. Nyala api yang dikeluarkan oleh Wan Yan membawa aura api surgawi, dan suhu apinya sangat tinggi, menyebabkan Dou Wang yang ceroboh menderita kerugian kecil di tempat. Tubuh roh api memurnikan api langit, serangan api ini sungguh kuat. Keterampilan bertarungmu juga bagus. Kamu benar-benar melukaiku dengan satu tembakan. Kamu punya potensi besar. Kamu awalnya berbakat dan memiliki masa depan cerah, tapi sayang sekali kamu memprovokasiku, dan kamu hanya bisa mati. Kamu bisa memadatkan kekuatan Liu He, tapi Raja Yi He yang sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat api langitnya,
kekuatan tempurnya jauh di belakang raja ini. Do Wang mendengus dingin, menopang penglihatannya, meningkatkan kekuatannya, dan kemudian menamparnya. Wan Yan mengangkat tombak panjangnya lagi, melakukan teknik pertarungan api penyucian, dan membuangnya, mengenai telapak tangan Do Wang. Bentak, ujung tombaknya menembus telapak tangannya, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Api dari ujung tombak menyebar dan menyulut telapak tangan Do Wang lagi, tetapi tidak dapat membakar esensi pelindung di tangan Do Wang. Dan saat berikutnya, telapak tangan Do Wang menghancurkan tombaknya, dan menekan tombak lurus itu ke bawah, membentuk lengkungan setengah bulan. Jika bukan karena tombak panjang berkualitas sangat tinggi, tombak itu pasti akan patah di bawah tekanan Do Wang. Dan tombak itu ditekan seperti ini, dan kekuatan Do Wang diteruskan, yang juga membuat Wan Yan merasakan tekanan yang besar, tidak mampu menarik senjatanya kembali. Senapan yang bagus. Do Wang tertawa keras, meraih pistol itu dengan punggung tangannya, menggenggam erat ujung pistolnya, lalu menariknya dengan kuat, tapi itu bukan milikmu lagi, raja ini menginginkannya. Pemompaan itu membuat lengan Wan Yan mati rasa, tangannya berdarah, dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar karena beban kekuatan Do Wang, dan dia hampir kehilangan cengkeramannya pada gagang pistol dan ditarik pergi. Jika kamu ingin mengambil senjataku, tidak mungkin. Wan Yan mengertakkan giginya, dan di bawah tekanan yang luar biasa, dia memegang tombaknya erat-erat, dan tidak akan melepaskannya bahkan jika dia terbunuh. Sial, jangan beri kamu cara untuk bertahan hidup, jika kamu bersikeras mencari cara untuk mati, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat dia tidak bisa menarik tombak panjang di tangan Wan Yan, Do Wang langsung kesal. Jadi dia menendangnya dengan keras, dan menendang pinggang Wan Yan dengan keras. Ledakan, tendangan itu benar-benar menendang tubuh bagian bawah Wan Yan hingga meledak, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Pada saat itu, tubuh bagian bawah Wan Yan berlumuran darah dan dia terluka parah. Dia tidak bisa lagi memegang tombaknya, dan seluruh tubuhnya ditendang ribuan kaki jauhnya. Orang ini, dia tidak meledak, tubuh fisiknya cukup kejam. Do Wang mengambil tombak Wan Yan, tapi wajahnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka tendangan berat itu, dia tidak langsung membunuh Wan Yan. Kebencian ini, aku, Wan Yan, akan membalasnya. Wan Yan terbang ribuan kaki dan jatuh ke tanah, sudah tidak bisa bangun, tapi masih berteriak dengan marah. Kamu tidak punya kesempatan, raja ini akan mengirimmu pergi. Do Wang mendengus dingin, bergegas ke depan dengan tombak panjang yang direbutnya, mengangkat kakinya lagi, dan menendang Wan Yan dengan kejam. Tutupi langit. Pada saat ini, suara gemuk datang dan menyebar ke seluruh gunung. Tiba-tiba, sebuah kuali muncul di depan Wan Yan, menghalangi tendangan Do Wang. Ledakan. Do Wang menendang kuali, membuat ledakan keras yang mengguncang langit. Saat berikutnya, kekuatan kaki runtuh, kuali pecah, dan kekuatan keruntuhan membentuk gelombang kejut yang kuat, bergulir ke segala arah. Raja yang bertarung adalah Raja Sejati 5 dalam 1 yang sangat kuat, yang dapat membunuh Raja Sejati 6 dalam 1, dan kekuatan tempurnya bahkan mendekati Raja Super Sejati. Oleh karena itu, akibat dari pertempuran yang dilakukan oleh Do Wang sangat menakutkan. Kemanapun dia pergi, rumput dan pepohonan menjadi abu, dan pasir serta batu hancur. Namun, kuali lain muncul tepat pada waktunya, menghalangi gelombang kejut Wan Yan. Perbaikan perisai. Wan Yan dincing melihat ada seorang anak laki-laki gemuk setengah berlutut di depan Wan Yan sambil memegang kuali. Bocah gendut inilah yang mengangkat kakinya, meringankan akibat pertempuran, dan menyelamatkan Wan Yan. Bocah gendut, kamu hanyalah Raja Ere yang sebenarnya, beraninya kamu melawan raja ini. Wan Yan sangat kesal, dan berkata, raja ini hanya menendang dengan santai, dan dia belum melakukan apapun. Apakah menurutmu kamu dapat menahan pukulan raja ini? Hentikan, kamu hanyalah Raja Wu He yang sebenarnya, aku punya banyak masalah, cukup untuk bertahan selamanya. Teriak Fat Dragon sambil mengeluarkan pot dari ring interspatial. Alasan mengapa Fei Long memiliki kepercayaan diri adalah karena ia memiliki banyak pot raja teratas di tubuhnya. Bahkan jika Do Wang menendang jatuh beberapa orang dengan satu tendangan, dia masih bisa melakukan banyak tendangan. Kalau begitu coba lagi. Do Wang menarik napas dalam-dalam, energi sejati seluruh tubuhnya bersirkulasi, meningkatkan 100% kekuatannya, dan menendang keras lagi. Dengan satu tendangan, area tersebut menjadi lebarnya 100 kaki,
dan ruangan tersebut benar-benar hancur. Beratnya kaki membuat seluruh gunung meledak dan runtuh. Dua pot bersama-sama. Sambil meraung, Fei Long tiba-tiba menumpuk kedua kuali di tangannya dan menyerahkannya ke depan untuk menghalangi kakinya. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Dou Wang menendangnya, pot pertama langsung pecah, pot kedua kemudian roboh, pot ketiga juga tertusuk, dan pot keempat tenggelam dalam dan ditendang ke dalam pot cekung. Benar, bukan 2 pot, tapi 4 pot. Fat Dragon Covering the Sky awalnya memiliki batas atas, dan hanya dapat mendukung 2 perisai, yaitu 2 pot. Namun Fei Long mendapat peluang besar di Streamer Ruang Waktu. Dia dibawa kembali ke zaman kuno oleh Streamer Ruang Waktu, dan memasuki pabrik pengecoran kuno, di mana dia menyaksikan seorang ahli pelempar perisai dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam merapal perisai, dan belajar darinya. Beberapa teknik pengecoran perisai tingkat lanjut, dan diintegrasikan ke dalam keterampilan tempur yang menyelimuti langit. Setelah kembali, Fei Long menghabiskan beberapa hari untuk sedikit memodifikasi pot raja teratas yang ada, menembus batas atas jumlah pertahanan yang menutupi langit dalam satu gerakan, dan dapat mendukung 4 pot pada saat yang bersamaan. Dan kali ini, melindungi Wan Yan dan melawan serangan Dou Wang baru saja menguji efek dari 4 pot pada saat yang sama, dan itu lebih dari 2 kali lipat kekuatan pertahanan dari pot ganda sebelumnya. Namun, meski tendangan Dou Wang berhasil diblok, akibat pertarungan yang disebabkan oleh tendangan tersebut masih membuat Fei Long dan Wan Yan terbang ratusan kaki jauhnya. 4 pot sekaligus. Untuk bisa menjatuhkan raja dengan seluruh kekuatannya, ia memiliki kekuatan pertahanan. Tetapi kekuatan raja terguncang, dan kamu tetap tidak akan terluka karena guncangan itu. Tubuh roh api itu sudah sekarat, dan jika terkena guncangan ini lagi, ia akan mati dalam 10 napas. Dou Wang melihat pot pecah di seluruh lantai, ragu-ragu sejenak, lalu tertawa. Seni suci teratai surgawi, lantai 6. Saat ini, suara lembut datang dari jauh. Kekuatan hidup yang tak terlihat melewati kehampaan, mengalir ke Wan Yan dalam sekejap. Vitalitas berkelanjutan penuh dengan vitalitas yang kuat, dengan cepat memperbaiki luka parah di tubuh Wan Yan, dan tubuh yang rusak sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dari mana dokternya? Dou Wang mengerutkan kening, wajahnya sedikit jelek. Dia baru saja mengatakan bahwa Wan Yan akan mati, dan kemudian seorang dokter datang untuk menyelamatkannya. Bukankah itu sebuah tamparan di wajah? Bahkan jika ada dokter, siapapun yang ingin dibunuh raja ini akan mati. Dou Wang mendengus dingin, melangkah ke depan, mendekati Fei Long yang sedang melindungi Wan Yan, mengangkat kakinya, dan menendang dengan keras, "Bocah gendut, kamu akan mati dulu jika berani menghalangi jalan rajaku. Ayo, raja ini akan menendang semuanya salahmu. Ayolah, aku punya terlalu banyak pot. Aku khawatir tidak punya tempat untuk mengkonsumsinya." Naga gemuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan kuat menopang 4 pot raja teratas, mengaturnya secara berurutan, dan menendang Dou Wang. Ledakan, 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 ledakan. Ada 4 ledakan lagi yang menghancurkan surga, mengguncang segala arah. Dan seperti sebelumnya, 4 periuk raja teratas semuanya rusak, 1 pecah, 1 roboh, 1 tertusuk, dan 1 penyok. Fei Long dan Wan Yan di belakang si Guo sekali lagi dikirim terbang. Dou Wang melangkah maju lagi, mengangkat kakinya untuk menendang lagi, lalu menendang 4 king pot teratas yang diproduksi oleh Fei Long Xingyi. Dalam sekejap mata, Dou Wang menendang lusinan pot raja terbaik Fei Long. Tapi Dou Wang tidak berhenti dan terus menendang, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menendang senjata andalan Fei Long. "Sial, aku hampir kehabisan pot, kenapa kamu tidak keluar untuk membantu?" Fei Long sedikit cemas, jika dia terus seperti ini, stoknya akan habis. Dia tahu bahwa Sang Guan Jin dan yang lainnya telah tiba, tetapi dia menyaksikan pertempuran itu dan tidak bergerak, itu benar-benar tidak masuk akal. "Apa terburu-buru? Kami di sini, apakah kami masih bisa membuatmu menderita?" "Benar, kami hanya ingin melihat seberapa kuat Dou Wang. Saat itu di lembah Benlei, kami bertarung di darat, jadi kami tidak menyaksikan proses pertarungan para raja yang bertarung di langit. Sekarang kami memiliki kesempatan, tentu saja kami harus menonton lebih banyak. Dengan kamu di sini dan Xiao Wan bergerak, apakah kamu takut Wan Yan tidak akan bisa mempertahankannya?" Sang Guan Jin dan yang lainnya keluar dari balik batu besar, dan bergegas menuju Fei Long satu demi satu. Kemudian,
berbagai kekuatan tambahan yang kuat muncul sejak saat itu. Lingkaran sihir yang kuat turun dari langit, seperti lingkaran besi, menyelimuti semua orang. Lautan jimat tercurah, dan setiap jimat bersinar dengan cahaya bayangan, tidak menentu, dan mengelilingi semua orang. Kilatan guntur menyebar, membentuk lautan guntur, menghalangi di depan Do Wang. Ada lusinan tembok pertempuran yang muncul dari udara tipis, membentuk susunan tembok pertempuran kecil, seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan, menjulang. Di hadapan kekuatan absolut, semua kekuatan tambahan adalah keterampilan yang sepele. Do Wang mengatupkan bibirnya dengan jijik, dan mengambil satu langkah ke depan, membasmi lautan ranjau dan menemui lautan jimat yang mengambang di mana-mana. Jimat, dengan lambaian besar tangan Do Wang, esensi sejati yang kuat terlempar keluar, meledakkan sebagian besar jimatnya. Namun, masih ada jimat yang belum meledak melayang. Do Wang tersenyum menghina, mengulurkan tangannya dan menjentikkannya. Boom! Jimat itu tidak hanya tidak hancur oleh bom Do Wang, tetapi juga meledak dengan sendirinya, dan bahkan kekosongannya pun hancur. Do Wang tidak menyangka jimat ini mengandung energi yang begitu besar, dia langsung terlempar dan pakaiannya hancur. Rumput, di manakah ahli jimat yang kuat itu? Do Wang sangat malu dan tidak bisa menahan amarahnya. Saat berikutnya, energi sejati Do Wang meledak di sekujur tubuhnya, dan semua jimat yang tersisa hancur. Namun, jimat Aisan tidak ada habisnya, dan lautan jimat menyala, dan lautan jimat lainnya muncul, yang membuat Do Wang sangat marah hingga asap mengepul dari 7 lubangnya. Do Wang tidak bisa melawan Master Jimat sampai akhir, jadi dia harus terus melepaskan energi sebenarnya untuk menghancurkan jimat itu, membersihkan jalan di depan, dan kemudian melangkah ke dalam jangkauan lingkaran sihir. Meskipun lingkaran sihir Gao Hai kuat, itu selalu merupakan kekuatan ilusi yang dipanggil, dan tidak tahan sama sekali diinjak-injak oleh Do Wang tingkat tinggi, dan lingkaran itu segera runtuh. Hanya tembok pertempuran sesungguhnya yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan raja yang bertarung, apa yang tidak runtuh di bawah energi sejati raja ini. Do Wang sedikit terkejut saat melihat tembok pertempuran yang berkedip-kedip. Selain itu, dia merasa bahwa tembok pertempuran memiliki aura khusus, yang mungkin lebih kuat dari pot raja teratas milik Fat Boy. Dinding tanah dan ubin lumpur, bisakah mereka berdiri di kaki rajaku? Do Wang mendengus dingin, mengulurkan kaki besarnya, dan menendang dengan keras. Saat Do Wang melangkah keluar, tembok pertempuran itu berbaris, satu berdekatan satu sama lain, membentuk tembok pertempuran yang sangat tebal. Ledakan, dengan sebuah tendangan, tembok pertempuran paling depan runtuh, sementara puluhan tembok pertempuran di belakang hanya terguncang, namun tidak terjadi apa-apa. Benda ini, Do Wang terkejut sejenak, lalu dia meliriknya, dengan hati-hati memeriksa tekstur tembok pertempuran itu. Setelah beberapa saat, Do Wang tiba-tiba menyadari, Nima, saya pikir itu semacam teknik Kimendunjia, tapi ternyata itu adalah cetakan dinding tanah dari tambang Wuwen. Sial, barang-barang yang dibuat oleh tambang Wuwen hanya bisa dibawa oleh raja yang sebenarnya, bagaimana mereka bisa menahan pukulan raja? Pada saat itu, ada ratusan ribu alasan di kepala Do Wang, dan dia merasa otaknya tidak cukup. Satu tembok pertempuran pasti tidak akan mampu menahan seranganmu, tetapi banyak tembok pertempuran membentuk formasi pertempuran, maka itu akan baik-baik saja. Di belakang Fat Dragon, terdengar suara Li. Yuli mendapat peluang besar dalam ruang dan waktu, mengamati warisan divisi formasi pertempuran kuno, belajar banyak, dan memperoleh banyak hal. Meskipun Yuli adalah biksu setengah keluarga dan memasuki formasi pertempuran, namun saat ini dia sudah memiliki pencapaian formasi pertempuran tingkat lanjut dan telah menjadi master formasi pertempuran yang kuat. Tembok pertempuran yang dirancang oleh Yuli dibangun oleh semua saudara, dan sudah sangat kuat. Ditambah dengan Yuli yang membentuk tembok pertempuran menjadi susunan tembok pertempuran, kekuatan pertahanannya secara alami sangat kuat sehingga bahkan tendangan Do Wang dapat dengan mudah dijatuhkan. Namun, susunan tembok pertempuran paling cocok untuk pertempuran skala besar, bukan pertarungan kecil. Kalau begitu coba kulihat, berapa banyak tembok pertempuran yang kamu punya cukup untuk aku tendang. Do Wang tersenyum dingin, dan terus melangkah maju, masih meremehkan musuh. Hanya bercanda, kekuatan tempurnya bahkan dapat membunuh Raja Liu He yang sebenarnya, bagaimana dia bisa menaruh perhatian pada anak buah Lu Chen. Lihatlah orang-orang ini, baik satu raja sejati atau dua raja sejati, semuanya adalah raja sejati tingkat rendah,
atau mereka baru saja menerobos, dia hanya memandang rendah mereka. Jika dia menganggap orang-orang ini sebagai lawan, bagaimana jadinya wajahnya? Untuk menghadapi orang-orang ini, cukup pukul dan tendang dengan santai, tidak diperlukan keterampilan tempur sama sekali, apalagi senjata. Saat Do Wang mengangkat kakinya lagi dan hendak menendang lagi, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit, dan itu datang dalam sekejap mata. Itu adalah seberkas cahaya pedang, dan ujung pedang itu melekat dengan kemauan pedang, ingin membelah langit. Pedang dengan kemauan, abaikan pertahanan, brengsek, pedang tukang reparasi pedang. Merasakan ketajaman ujung pedang, Do Wang mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin, dan buru-buru mengangkat senjata raja teratas di tangannya untuk memblokirnya. Sejak dia melawan Wan Yan, dia meremehkan penggunaan senjata, berpikir bahwa jika dia masih perlu menggunakan senjata untuk melawan orang-orang ini, itu akan menurunkan statusnya. Pedang Jianxiu terlalu mengancam, dia tidak berani mengambilnya dengan tangan kosong. Pedang kemauan dari penanam pedang mengabaikan pertahanan dalam kondisi kekuatan tempur yang sama. Dia tidak tahu level apa yang telah dicapai kekuatan tempur tukang reparasi pedang itu. Jika dia tidak jauh berbeda darinya, dan dia menerima pedang itu dengan tangan kosong, bukankah dia akan meminta kehancurannya sendiri? Ledakan. Saat berikutnya, ujung pedang menghantam ujung tombak, percikan api keluar, dan ledakannya sangat mengejutkan. Pada saat itu, kekuatan pedang runtuh, kekuatan senjata hancur, dan kekuatan yang hancur membentuk akibat yang mengerikan dari pertempuran, yang terombang-ambing ke arah sekeliling. Lautan jimat yang tidak menentu benar-benar hancur dalam gelombang kejut ini. Sial, ternyata pembudidaya pedang ini menyembunyikan rahasianya dan juga Kaisar Miao yang sangat berbakat. Do Wang mengerutkan kening, mengepalkan tombaknya erat-erat, dan menatap sangguan Jin di belakang Fei Long. Selamat, kamu akan dimasukkan dalam daftar Yuan Wang. Tidak masalah, tujuanku adalah Raja Yuan. Sangguan ingin menonjol dari kerumunan, dengan pedang panjang di tangannya, dan ekspresi sikap acuh tak acuh di wajahnya. Dengan dukungan sejumlah besar 9 pelet raja sejati yang cantik, dalam waktu 3 bulan, dia bersikeras untuk menerobos, mencapai 2 dalam 1, dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Sekarang dia telah bertarung melawan Do Wang dan mencoba kekuatan bertarungnya sendiri, tujuannya menjadi lebih besar, dan bahkan Do Wang sedikit meremehkannya. Terus terang, dia sedikit kembung. Dengan kekuatanmu, kamu tidak layak mendapatkan sepatu Raja Yuan. Do Wang mendengus dan berkata dengan marah. Alasan kenapa dia kesal bukan karena perbaikan pedangnya yang kuat, tapi karena wilayahnya sendiri. Kekuatan tempurnya sangat kuat, lebih kuat dari rata-rata raja sejati Liu He, hal ini tidak dapat disangkal. Tapi wilayahnya selalu menjadi Raja Wu He yang sebenarnya, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak sebaik Raja Liu He yang sebenarnya dalam aspek lain kecuali kekuatan tempur. Misalnya, tubuh fisik tidak sekejam Raja sejati Liu He, dan kekuatan dasarnya hanya Wu He. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi tukang reparasi pedang yang sangat kuat, dia berada dalam posisi yang dirugikan. Untungnya, sangguan Jin 3 kali lipat lebih rendah darinya. Karena penindasan wilayahnya, kekuatan tempurnya masih sedikit lebih rendah darinya. Jika sangguan ingin berada di level yang sama dengannya, atau bahkan satu level lebih rendah darinya, dia akan dipenggal dengan pedang. Dan dia, yang awalnya memiliki kesempatan untuk mencapai Liu He, memberi Lu Chen waktu emas untuk berkultivasi. Dari Ben Leigu hingga sekarang, Lu Chen telah diawasi selama 6 bulan. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih? Pada saat itu, dia sangat membenci Lu Chen. Jika bukan karena Lu Chen, dia sudah menjadi raja sejati Liu He, dan dia bisa mengurus pembudidaya pedang dengan santai. Kekuatan bertarungku cukup untuk menantang Yuan Wang. Sangguan Jin tampak bertekad, dan mengangkat tangannya, menantang Do Wang, aku akan mengalahkanmu dulu, lalu aku akan mengalahkan Raja Yuan. Oke, kalau begitu Raja Yuan tidak perlu bertindak, aku akan menjadi kamu yang pertama. Wajah Do Wang menjadi gelap, dan dia segera melakukan perlawanan, dan melakukan serangan mendadak, terlebih dahulu. Satu tembakan untuk membunuhmu. Kali ini, Do Wang tidak berani meremehkan musuh, jadi dia mengedarkan energi aslinya dan menggunakan skill tempurnya untuk menusuk sangguan Jin dengan satu tembakan. Dan pada saat pistolnya dilepaskan, Do Wang tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah memasuki gudang es yang sangat dingin. Lapangan es. Do Wang mengerutkan kening,
mengetahui siapa yang berkomplot melawannya. Tapi pergerakan senjata telah dilakukan, dan tidak ada jalan untuk mundur, jadi dia harus berjuang melawan cuaca dingin yang ekstrim. Zeng, pedang panjang itu terhunus seperti nyanyian naga, bergema ke segala arah. Pada saat itu, pedang Sangguan Jin juga terhunus, namun alih-alih memotong tombaknya, ia langsung menuju ke arah Do Wang. Do Wang terkejut, dan bertanya pada Sangguan Jin 10.000 kali di dalam hatinya. Sebab, ini adalah cara membunuh keduanya. Oke, mari kita lihat tubuh fisik siapa yang cukup kuat. Do Wang berteriak, percaya diri, dan terus menusuk dengan tombaknya. Bagaimanapun, semua pembudidaya pedang di dunia berkulit tipis dan renyah, dan wilayah kekuasaannya 3 kali lebih tinggi dari Sangguan Jin, sungguh kentut. Dan saat berikutnya, dia menemukan ada orang tambahan di depan Sangguan Jin, dan dia hampir memalingkan wajahnya karena marah. Sebab, orang itu adalah bocah gendut. Dan bocah gendut sedang menyiapkan 4 kuali berturut-turut untuk menyambut ujung tombaknya. Anak laki-laki gemuk, aku akan membunuhmu juga. Raja petarung sangat marah, kekuatan tangannya meningkat, dan dia menusuk pot pertama dengan 1 tembakan. Bum bum bum, tombak itu menembus dan meledakkan 3 pot berturut-turut. 4 pot runtuh dan 3 pot runtuh, tetapi tenaga senjatanya telah dikonsumsi sebesar 20%. Siapa ke Do Wang? Tombak panjang di tangannya adalah tombak raja tertinggi Wan Yan lagi, berkualitas tinggi. Sekalipun kekuatan senjatanya hanya 80%, itu masih cukup bagi Do Wang untuk menusuk pot terakhir, menusuk naga gemuk itu sampai mati, dan kemudian menusuk tubuh Sangguan Jin. Namun, sebuah kecelakaan terjadi. Ketika pistol diarahkan ke pot terakhir, pot tersebut tidak pecah, hanya membuat penyok kecil, dan bahkan tidak menembusnya. Tenaga senjatanya telah habis. Ini, Do Wang menjadi pucat karena ketakutan, dan ingin mengangkat senjatanya untuk memblokir lagi, tapi sudah terlambat. Ujung pedang telah tiba, potong dagingnya. Ledakan, ujung pedang memotong esensi sejati Do Wang yang melindungi tubuh, memotong tubuh emas Do Wang, menghancurkan tulang bahu Do Wang, dan terus memotong dalam-dalam. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul di samping Do Wang, 1 di kiri dan 1 di kanan, dengan keempat tangan terulur, menggenggam ujung pedang pada saat yang sama, dengan paksa menghentikan momentum pedang Sangguan Jin. Artinya, setengah dari kekuatan pedang terkuras ketika ujung pedang membelah esensi pelindung Do Wang dan meledakkan tulang bahu Do Wang. Jika pedang Sangguan Jin berada pada kekuatan penuh, kedua orang itu tidak akan mampu menghentikan tebasan pedang Sangguan Jin, dan raja yang bertarung akan dipotong-potong. Meski begitu, tangan kedua orang yang memegang ujung pedang itu sudah memar dan berdarah. Kedua orang itu bukanlah orang luar, mereka adalah 2 penjaga gunung di Miao. Level kedua penjaga ini lebih rendah dari Do Wang, tetapi mereka juga adalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan kekuatan mereka juga sangat kuat, jika tidak, mereka tidak akan bisa menangkap pedang Sangguan Jin. Jauhkan orang-orang di bawah pedang. Jangan sakiti Tuan Do Wang. Mata kedua penjaga itu terbuka lebar, dan suara mereka seperti guntur yang memekakkan telinga. Mereka berdua juga sedang terburu-buru, mengapa orang-orang dari Legiun Fanatik terlibat dengan Do Wang. Jika keduanya datang 1 langkah kemudian, Do Wang akan tamat. Do Wang adalah tangan kanan Yuan Wang, dan juga tokoh inti umat manusia tingkat tinggi di Pagoda Changyuan. Jika Do Wang mengalami kecelakaan di Gunung di Miao, anggota Legiun Fanatik pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Namun mereka berdua, sebagai penjaga gunung di Miao, gagal membantu Do Wang tepat waktu, jadi mereka juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Namun, keduanya, cemas hingga cemas, marah hingga marah, masih ada ratusan ribu alasan yang muncul di benak mereka. Do Wang jauh di atas para bajingan di tempat kejadian, terlepas dari wilayah dan kekuatan tempurnya, dan dia jauh dari para bajingan. Biasanya, kekuatan tempur raja sejati tingkat rendah dari Legiun Zelot hampir sama dengan semut di depan Do Wang. Tapi kenapa Do Wang? Bagaimana kalau mengalahkan orang seperti ini? Hanya beberapa raja sejati tingkat rendah, hampir menjadi raja pertarungan. Dan itu benar-benar tidak normal. Saya mendengar bahwa benua lama Legiun Fanatik sedang tenggelam, dan kekuatan tempurnya tidak normal, dan itu tidak normal. Tapi mereka tidak menyangka bawahan Lu Chen juga bukan orang normal. Manusia memimpin manusia, hantu memimpin hantu. Orang yang dibawa keluar oleh orang cabul tetaplah orang mesum. Mati gendut. Do Wang menelan ramuan, menghentikan pendarahan,
mengambil nafas, dan kemudian amarahnya meningkat, menunjuk ke arah naga gemuk dan berteriak, "Raja ini sedang berduel dengan pembudidaya pedang, kamu campur tangan, itu bertentangan dengan seni bela diri, raja ini adalah tidak diperintah. Dosamu tidak bisa dimaafkan, Sangguan Jin dan aku selalu bertarung bersama. Jika dia bertarung dengan orang lain, aku pasti akan bertarung." Fei Long terkekeh, dan mengatakan sesuatu yang membuat Do Wang menyemprotkan darah. Pembudidaya perisai dan pembudidaya pedang tidak dipisahkan, itu adalah kebenaran abadi, pernahkah kamu mendengarnya? Jangan memaksakan kata-katamu di hadapanku. Ketika saya memainkan permainan ini, Anda masih anak nakal, dan Anda bahkan tidak memiliki daging berlemak. Do Wang sangat marah. Salah, saya terlahir gemuk, dan saya sudah kelebihan berat badan ketika saya lahir. Kata Fei Long, kamu punya 4 pot, dan raja ini meledakkan 3. Mengapa yang terakhir tidak meledak? Do Wang bertanya dengan tajam, pertanyaan ini harus diklarifikasi. Naik ke surga dan kembali ke singgasana mereka bersama sejak lama. Dan dia tahu betul betapa kuatnya tembakannya, dan tidak masalah untuk meledakkan 10 pot naga gemuk lewat. Jika itu bukan masalah dengan Fei Long, itu masalah dengan pot terakhir. Karena kemampuan bertarungku tiba-tiba menjadi luar biasa, jadi tentu saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Fei Long mengangkat kuali di tangannya, tapi tersenyum tentu saja dia tertawa dan tertawa, pot itu baru saja diganti ketika tidak ada yang memperhatikan. Sekarang yang ada di tangannya adalah pot raja tingkat atas, yang sama dengan pot yang diledakkan sebelumnya. Dan kuali yang memblokir tembakan Do Wang barusan bukanlah senjata raja tingkat atas, tapi senjata setengah baju monyet. Selama periode waktu ini, dia sangat ingin membuat terobosan dalam kultivasi, tetapi dia tidak punya banyak waktu untuk menempa senjata semi kekaisaran. Namun, hanya karena dia tidak punya waktu untuk membantu saudara-saudaranya menempa senjata semi-imperial, bukan berarti dia tidak menempa dirinya sendiri. Di tengah kesibukannya dalam berkultivasi, ia menyempatkan diri untuk melemparkan kuali semi-imperial untuk pertahanan diri. Ia tidak pernah menyangka bahwa di saat kritis, panci setengah matang ini benar-benar menyelamatkan nyawanya, dan juga menyelamatkan nyawa Sangguan Jin. Tentu saja, jika kartu hall ini dapat dirahasiakan, usahakan untuk tidak memberitahu orang lain. Terutama pria tercela Do Wang, yang bahkan merampas senjata raja tertinggi Wan Yan, jika dia tahu bahwa dia memiliki senjata semi kerajaan, apa yang akan dia lakukan? Jadi, melihat peluang, dia mengganti potnya. Apa kekuatan dari skill tempur? Apa kekuatannya? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi lebih kuat? Benar saja, Raja Dou menatap pot di tangan Fei Long sejenak, dan tidak bisa menahan cemberutnya, berkata demikian. Sebab, pot yang ada di tangan Fei Long tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya, sehingga ia tidak bisa mencurigai pot tersebut. Keterampilan bertarungku sangat istimewa, bukan? Fei Long tertawa. Do Wang, serang lagi. Saat ini, Sangguan ingin berbicara. Ayolah, saudari, perbaikan pedang dan perbaikan perisai bergandengan tangan, bagaimana aku bisa melawanmu? Do Wang mendengus dingin, menolak bertarung lagi, menoleh dan pergi. Bawahan Lu Chen semuanya sedikit terampil, dan mereka tidak akan melawannya 1 lawan 1. Dia menderita kerugian dan kentut. Terutama para tukang reparasi perisai gemuk yang aneh, yang menggunakan pot tanpa perisai, memiliki kemampuan tempur yang unik, pertahanan yang kuat, dan tidak mudah dipatahkan sama sekali. Dengan kultivator perisai membantu kultivator pedang, dia tidak bisa bertarung hari ini, dan dia akan menghadapi bajingan ini di masa depan. Terlebih lagi, dia masih memiliki satu hal lagi tentang kebakaran itu, yang belum dia katakan, dan dia tidak ingin mengatakannya. Artinya, dia dibayangi oleh Raja Roh, dan dia menyerang di medan es. Medan es tidak menimbulkan banyak kerusakan padanya, tetapi hawa dingin yang ekstrim membekukan seluruh tubuhnya, sedikit memperlambat kecepatan serangannya, dan berdampak tertentu padanya. Jika seorang master bertarung, kecepatannya sedikit lebih lambat setengah langkah, dan konsekuensinya cukup serius. Jika dia tidak sedikit lebih lambat, mungkin sebelum pedang sang kultivator ditebas, dia mungkin bisa menarik kembali tombaknya tepat waktu untuk memblokir, dan dia tidak akan hampir terbunuh oleh sang kultivator pedang. Aduh, Do Wang jangan pergi, aku hanya melakukan satu gerakan, ayo terus berkompetisi. Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, dan melakukan kesalahan. Bocah gendut, mari kita tunggu dan lihat. Di masa depan,
aku akan memiliki lebih banyak peluang. Membunuhmu semudah melawanmu. Aduh, Do Wang tidak menoleh ke belakang, dan hendak pergi di udara, tetapi secara tidak sengaja menginjak sesuatu, dan darah langsung mengalir dari kaki kirinya.